What? Apa? Pajak 12 juta per bulan kepada warung angkringan di Solo? Yang benar aja ini upil kingkong ya. Pemirsa, beredar kabar sebuah warung wedangan atau warung angkringan di kota Solo, Jawa Tengah dikenai pajak 12 juta per bulan. Kabar ini menjadi heboh dan pusat perhatian hingga viral di media sosial. Oi, upil kingkong, ini benar-benar nggak ini? Setahu saya bahwa penerapan pajak PPH itu tidak sampai seperti itu. Apa mungkin warung angkringan itu bisa mencapai omsetnya sampai 100 juta per bulan? Nggak mungkin kan? Saya nggak tahu teman-teman, apakah saya yang salah mendengarkan berita ini, ataukah reporternya yang salah, atau jurnalisnya yang salah menyampaikan informasi ini. Saya kurang paham. Apabila ini benar, ini sangat bahaya. Menurutku ini bukan pajak lagi, tapi ini suatu bisnis. Bisnis negara. Saya sudah beberapa kali di Solo, teman-teman. Saya sudah melihat warung-warung angkringan di sana dan juga di Jogja yang dekat Malioboro di sana. Banyak warung angkringan. Mereka hanya menjual beberapa macam gorengan. Seperti gorengan tahu tempe, ada juga ati ampla, dan juga ada nasi uduk yang dibungkus segini. Dan harganya kalau satu paket itu 7 ribuan kalau tidak salah. Dan apabila hal ini dikenakan tarif pajak PPH 12 juta per bulan, ini sangat tidak adil menurut aku ya. Dan ini sangat memeras kepada masyarakat. Menurutku ini memeras. Mengapa? Kalau kita melihat warung angkringan di Solo di sana kawan, dan juga beberapa Jogja di yang dekat Malioboro, itu rata-rata kalau saya menilai tafsirannya paling boleh dah mencapai 20 juta lah omset per bulan ya, karena di situ nongkrongan rame banget. Omset 20 juta setahu saya di pajak penerapan PPH pasal 21 itu hanya dikenakan tarif kalau di atas 5 juta sampai 50 juta itu kalau tidak salah 5%. 100 juta kurang lebih 7,5%, itu PPH 21 ya. Kemudian kalau di atas 1 miliar sampai 15 miliar kalau tidak salah itu 30% atau 30,1%. Inilah warung wedangan Jepuk yang berada di Jalan Rogowarsito, Solo, yang mendadak menjadi pusat perhatian. Warung yang buka 24 jam ini berada tidak jauh dari RSPKU Solo. Warung yang menyediakan aneka makanan seperti nasi kucing, nasi tumpang, soto rawon, hingga beraneka ragam camilan seperti gorengan dan sate selalu didatangi pembeli. Di samping harganya yang terjangkau, lokasi yang strategis di pusat kota membuat warung ini menjadi pilihan konsumen. Pemilik warung wedangan, Rahmat Mahono, mengaku kaget saat usaha miliknya dikenai pajak 12 juta per bulan. Usai menerima panggilan dari Pemkab Solo yang ditujukan kepada anaknya untuk mengisi formulir bermaterai yang isinya dikenakan pajak sebanyak 12 juta per bulan. Kita sebagai warga negara yang ingin bayar jadi tarif pajak ya segitu aja lah. Kita sudah ya ngos-ngosan. Bermasalah kayaknya. Kalau 3 juta itu tidak masalah, tapi kalau 12 juta kita belum tak. Sementara Kepala Bapenda Kota Solo, Tulus Widayat, menyampaikan naiknya pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) dari usaha wedangan Jepuk dinilai karena penghasilannya lebih dari 7,5 juta per bulan dan wajib membayar pajak sesuai Perda Nomor 14 Tahun 2023. Lanjuti dengan Perda Nomor 14 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Sebetulnya pajak wedangan itu istilah di regulasinya adalah restoran. Kalau kita melihat warung angkringan di Solo di sana dan juga di Jogja, nggak mungkin mencapai omset 50 juta. Apabila pun 50 juta, karena itu penerapannya 5-70%, tetapi tidak akan mencapai 12 juta dong. Coba kita hitung 5, berarti 10 jutaan paling kan? Tapi nggak mungkin. Itu omset. Keuntungannya berapa? Jadi, coba bayangkan kalau warung angkringan omsetnya 20 juta per bulan, berarti bisa kita katakan, nah oke, relatif lah ya. Setengah-setengah dari omset itu dan keuntungan. Bisa keuntungannya 10 juta. Sementara setorannya kepada Pemkab 12 juta per bulan, apakah dia tidak rugi warung angkringan? Lama-lama warung angkringan bangkrut dan hancur dan juga tidak bisa makan nanti ke depannya karena dipalak oleh pajak 12 juta per bulan itu.
Ini penerapan pajak 12 juta di warung angkringan pemerintah kota Solo sangat tidak manusiawi. Apabila ini tidak segera dilakukan pembenahan, hancurlah. Dan ini akan menjadi contoh nanti ke depannya. Bukan hanya di Solo nanti akan diterapkan hal seperti ini. Jangan-jangan akan ada sebuah peristiwa kembali yang akan melakukan penarikan tarif pajak seperti ini kepada warung-warung kecil. Kami kasihan, sangat-sangat menyayangkan peristiwa ini apabila ini benar. Bagaimana mungkin sebuah warung angkringan, coba kita bayangkan teman-teman, dari Solo sampai Jogja di sana bisa mencapai ratusan warung angkringan di sana. Kalau ditargetkan pencapaiannya sama yang diberitakan oleh berita ini, ditarik pajak PPh-nya 12 juta per bulan, saya rasa mereka akan jatuh miskin semua warung-warung di sana, dan pemerintahan kota akan semakin kenyang dan akan membuat suatu bisnis tertentu kepada orang-orang penguasa di kota Solo nantinya. Ini bahaya banget kawan-kawan. Dan harusnya sebuah pajak retribusi kita mengerti bahwa akan dikembalikan kepada pemerintahan daerah. Tetapi adanya setoran, apapun itu jenis pajak, pasti ada setoran kepada pemerintahan pusat. Beberapa persen itu. Dan harusnya pemerintahan pusat segera mengambil tindakan terhadap penarikan tarif pajak di Republik Indonesia ini. Saya sendiri masyarakat kecil membayar pajak kendaraan bermotor saja sudah ngos-ngosan, itu pun per tahun. Apalagi kalau per bulan sampai 12 juta, bagaimana masyarakat Indonesia tidak jatuh miskin nantinya. Saya tidak tahu siapa yang membuat aturan pajak seperti ini apabila ini benar, dan siapakah yang melakukan penarikan tarif pajak di Pemko, di pemerintahan kota Solo di sana. Harusnya ditindak apabila ini benar, karena tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan dan hal-hal lainnya juga menurutku tidak sesuai. Apabila itu diterapkan kepada warung angkringan yang sampai 12 juta per bulan, itu sangat biadab dan bukan manusiawi. Karena nggak mungkin mencapai 100 juta dong omset warung angkringan itu per bulan, itu pun omset. Coba bayangkan, sedangkan dalam PPh-nya itu hanya terdapat 5 sampai yang awalnya 2,5% sampai 5%, 7,5%, dan bahkan sampai 31% apabila nominalnya PPh-nya lebih tinggi. Penerapan 30 ataupun 31% itu dilakukan apabila PPh-nya ataupun penghasilannya mencapai di atas miliaran rupiah. Sedangkan penerapan yang tahapan 5% ini apabila di atas 5 juta. Ini kalau kita targetkan bahwa pencapaian warung angkringan mencapai 50 juta omset, kita kalikan saja 5%, berapa itu? 5%. Berarti cuma 2.500.000 dong seharusnya kan? Cuma 2.500.000 per bulan, itu pun 50 juta. Kalau hanya 5% ya. Kemudian kalau 100 juta diterapkan 10%, itu baru 10 juta ya. Tapi ini sudah melebihi target. Saya kurang tahu, makanya saya katakan tadi, ini yang salah informasi jurnalis atau reporter, atau saya yang salah mendengarkan, atau ini jebakan pemerintahan, saya kurang tahu. Dan kita harus berhati-hati dengan pajak daerah, pajak PPh, pajak kendaraan mewah, pajak bumi dan bangunan. Kita harus berhati-hati lagi dengan penerapan tarifnya, karena ini menurutku sangat biadab dan tidak manusiawi apabila hal ini benar yang disampaikan oleh reporter ataupun jurnalis. Informasi ini sangat bahaya bagi kita kawan-kawan. Menjadi apa bagi kita? Menjadi kendalan berpikir, menjadi kelemahan kita untuk bekerja. Karena seakan kita bekerja hanya untuk menyetor pajak. Apabila kita mendapatkan sesuatu keuntungan kita malah masih kita menanggung pembayaran pajak, apa yang terjadi nanti? Kita akan kurus kering, kita akan jatuh miskin, kita akan terdampar di sebuah gua yang tidak punya kehidupan lagi karena kesengsaraan dari pembayaran pajak. Menurutku apabila pajak seperti ini dilakukan lagi. Teman-temanku seluruh Indonesia, marilah kita berhati-hati,
dan kita harus mengetahui bagaimana penerapan pajak di Republik Indonesia ini supaya kita jangan dibodohi oleh pemerintahan yang diberikan wewenang menarik pajak. Dan hati-hati, Anda juga harus tetap membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku saja apabila pajak itu sesuai dengan apa yang diutarakan dalam sebuah undang-undang. Dan karena pajak ada sebuah tindakan hukum, ada ancaman hukuman pidananya apabila melakukan melanggar aturan-aturan yang terdapat pada peraturan pemerintahan, baik undang-undang pajak ataupun undang-undang lainnya. Ada hukum ancaman pidananya bagi seseorang yang tidak membayar pajak. Jadi berhati-hati juga. Jadi kalau ini juga kepada kita semua harus berhati-hati bahwa apakah yang kita bayar itu pajak atau bisnis pemerintahan atau pemelakan oleh orang-orang tertentu. Kepada pemerintahan pusat segeralah ambil tindakan supaya kami di Indonesia damai sejahtera. Terima kasih.